sampaikan adalah bukan dalam rangka untuk menjelekkan siapapun. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah fakta-fakta adalah untuk memberikan pencerdasan atau adalah pengarahan kepada masyarakat jangan sampai menjadi korban seperti Abah gitu. Nah itu Bang Haji. Ya, iya. Kira-kira ini bahasa korban ini loh. Ini artinya memang kita sering dengar bahasa korban dawir nih begitu viral ya. Betul. Jadi ternyata salah satu cara mereka ini untuk mempertahankan nasabnya barangkali dawir ini. Iya. Kalau mereka ngaku habis nih dawiran nih. Mungkin itu ya sehingga mereka berat untuk melepaskan apa pengakuannya itu sebagai cucu Nabi, mungkin zuriat Nabi. Betul. Karena ternyata memang viral dawir-dawir di mana-mana ini puluhan juta, ratusan juta sampai abang kata beliau habis 1M. Iya. 1M loh jangan sampai ada Rolex palsu di saya. Dijual 50 juta, begitu saya cek ternyata 500.000. Iya Bang Haji. Iya. Oke, Bas, sebagaimana korban-korban kata Abah tadi dawir kan umumnya mereka kan karena takut kualat sama Rasulullah, takut tidak dapat syafaat, sebagaimana yang mereka katakan. Ini buat Nabi loh, buat Rasul loh. Untuk itu ada orang mau ngasih alfat. Ini buat Rasul loh, bukan buat gue loh. Mau dapat syafaat nggak? Nah, kira-kira itu senjata mereka. Nah, jadi menjual nama Nabi, na'udzubillah, menjual syafaat. Abah udah beli syafaat 1M nih. Iya. Bisa ceritakan Mas gaya-gayanya, cara-caranya mendawir itu gimana? Itu luar biasa. Ya tentu saja karena memang seperti hari ini Bang Haji, Abah dan seluruh sahabat kita di perjuangan Wali Songo, memang tujuan kita berjuang ini pun adalah yang terutama yang pertama adalah tentu ingin menjunjung adalah marwah kebesaran keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah tentu adalah karena mereka bukan hanya mendawir dan bukan hanya mereka adalah mengisbat nasab kepada baginda Nabi, tetapi juga mereka telah merusak sejarah Bang Haji yang Abah tahu. Nah, jadi sesungguhnya kalau menurut Abah sangat terjadi kerusakan yang luar biasa dari berbagai aspek. Kerusakan dari segi ekonomi tidak sedikit masyarakat yang didawir termasuk Abah. Mungkin Abah sedikit ceritakan bagaimana dari sekian puluh tahun dari mulai berbagai macam cara mereka itu Bang Haji. Ada yang datang mereka ngaku namanya Habib hijau, ada yang mengatakan Habib merah. Kalau Habib merah itu mereka menggunakan sendal merah, kantong merah, kaos merah, sendal merah. Itu biasanya datang kalau ke Abah nggak pernah ngomong, datang keliling di depan rumah itu. Begitu Abah tanya, Bib, assalamualaikum, dia begitu. Kemudian dia keliling baru dia tulis 19.999. Kata Abah, apa ini Bib? Rumah ini akan kebakaran kecuali ini kiparatnya. Wow. Itu satu. Itu bisa begitu. Dan itu sering terjadi. Ada lagi yang Abah lagi santai tiba-tiba Bang Haji datang satu rombongan Habib, dia ngaku adalah dari Jawa Timur. Serombongan Habib datang dari Jawa. Saya bilang, Bib, dari mana antum tahu rumah saya di sini? Saya lagi berjalan di Cibitung, tiba-tiba di langit ada cahaya yang terang benderang. Gitu kan tadi. Begitu saya ikuti cahaya ternyata di rumah antum. Gitu kan. Gitu kan. Nah, disitulah dia kemudian akhirnya kata beliau gini cerita, ujung-ujungnya duit Bang Haji. Karena kata beliau cahaya itu tidak murah. Untuk melihat cahaya itu menunjukkan bahwa di situ ada aulia kata dia. Tadi semua. Belum lagi, wah itu Abah itu dari dulu sebetulnya Bang Haji senang menghajikan mereka, mengumrohkan. Walaupun Abah sudah pelajari dari mereka, sebetulnya Abah pelajari orang-orang Ba'alwi ini hampir jarang pergi haji dan umroh ke tanah suci sebenarnya. Lebih banyak ke Tarim tadi semua. Lebih banyak ke Tarim. Tapi ada seorang Habib yang menurut Abah baik, karena kalau Abah sih tidak melihat dia itu bagaimanapun, tetapi kepada orang yang baik, akhlaknya baik, siapapun dia tetap Abah hormat kepada dia.
Dan itu yang terjadi. Abah berangkatkan umroh, ada beberapa Habib. Besoknya Bang Haji subuh itu saya bangun tidur. Biasa saya jam 2 pagi itu 2:30 saya bangun, saya olahraga keluar. Tahu-tahu di halaman rumah saya itu ada kali 30 Habib udah tiduran di lantai. Ternyata waktu saya tanya, ini dari mana antum ini? Saya ada yang bilang dari Bangkalan, ada 5 mobil di luar. Dia loncat pagar ke rumah saya. Tiduran di rumah saya itu. Karena ternyata di kalangan mereka, jadi yang harus kita kenal Bang Haji, sebetulnya kenal kayak seperti multi level marketing. Jadi siapa yang bisa merekomendasikan siapa, maka mereka dapat hak 10%. Gitu. Jadi mereka itu misalnya saya udah memberangkatkan seorang umroh misalnya gitu. Kemudian dia akan sebarkan tuh, ada Rijal Ajib nih, gitu. Kemudian mereka umumkan itu ke semua, maka datanglah. Saya tanya, dari mana kalian? Saya dari anu. Bagaimana kalian kok bisa masuk? Saya loncat pagar. Nah, itu kan tadi. Akhirnya itulah. Kemudian pernah lagi Bang Haji datang. Saya bangun pagi. Waktu itu saya mau berangkat ke Singapura. Saya mau ngambil first flight. Begitu saya keluar rumah, ternyata ada 4 orang Balawi duduk di jam 3 subuh gitu. Memaksa saya minta uang 15 juta. Katanya dia bilang buat apa? Dia bilang buat renovasi rumah saya. Ini maaf ya, jadi ini bukan untuk menjelekan siapapun, tapi ini insya Allah, karena Allah menyaksikan apa yang kita sampaikan, insya Allah kita bisa bertanggungjawabkan. Barangkali adalah untuk menambah penyadaran kepada masyarakat. Bukan kita tujuannya fitnah, tapi adalah untuk membukakan fakta-fakta apa yang ada. Maka dan dia ngotot minta kepada Abah 15 juta sampai turun 12 juta sampai 10 juta karena Abah ingin buru-buru ke bandara. Akhirnya Abah kasih 2 juta Bang Haji. Setelah 2 juta pun masih ngotot dia. Sampai dia bilang, Ji, saya doakan biar selamat. Kan Abah jengkel. Bib, kalau bisa doakan jatuh aja pesawatnya sekalian gitu. Sekalian saya ingin bukti doa kamu itu mustajab enggak gitu kan tadi semua. Banyak Bang Haji. Jadi selama sekian itu termasuk maaf. Ada dia bawa kaligrafi. Bawa kaligrafi sampai ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan tadi semua. Ada kaligrafi. Ini apa? Tolong anak katanya ini 5 juta saja. Wah, yang kayak gini saya bilang 200.000 paling gitu. Ya sudahlah katanya 3 juta nggak apa-apa. Akhirnya saya maghrib itu, saya berikan aja 3 juta. Saya kan tinggalkan, saya bilang, Bib, ayo sholat maghrib. Maaf Bang Haji, saya bukan ngejelekan lagi. Saya itu sering Habib itu datang waktu sholat, tapi setiap saya mau ajak sholat nggak pernah mau. Itu anehnya saya itu. Udah tamat mungkin. Ya, udah tamat. Mungkin sudah belajar sholat dari kecil barangkali tadi semua. Kemudian begitu saya tinggalkan, saya kasih duit 3 juta. Begitu saya beres sholat maghrib ke situ, kaligrafinya dibawa, duitnya dibawa. Dan ini ada penyaksian dari istri saya. Saya tidak ada Bang Haji. Dia masuk ke dapur. Umi, ke istri saya itu pengen makan. Istri saya telepon saya sewaktu itu di Surabaya. Pak, ini kenal gak dengan Habib Anu? Katanya gitu kan. Saya bilang gak tahu, saya bilang tadi. Dia langsung datang ke dapur makan. Maaf ya. Ini adalah sebetulnya maka kenapa Abah berjuang luar biasa, karena Abah merasakan betapa satu, kalau menurut Abah tidak apa-apa memberi Bang Haji. Ya tidak ada masalah, tetapi pada saat dikaitkan beliau itu kepada duriat Nabi, yang dikhawatirkan adalah akhirnya mereka itu merusak daripada marwah baginda Nabi itu sendiri. Ya, dan ini kalau Abah ceritakan, maka di Abah kalau Bang Haji kapan nanti mampir, ada tongkat Sunan Ampel yang mereka jual 7 juta. Ternyata hanya dari bambu biasa. Kata beliau, saya itu pulang dari makam Sunan Ampel dan dia bilang ini tolong antarkan ke Abah Setu. Tapi maharnya adalah 5 juta. Coba, ada batu, nanti ada Quran yang dia bilang sudah hampir 300 tahun tadi semua, dan itu saya bayar hampir 47 juta Bang Haji tadi semua. Ternyata begitu saya cek, ternyata juga ya, artinya bahwa sebenarnya mungkin yang seperti saya ini banyak sebenarnya, karena saking cintanya pada Rasulullah. Kita sudah nggak peduli lagi kadang-kadang dengan perbuatan dan akhlak mereka dahulu itu tadi semua. Sampai Kiai Imaduddin datang, itulah yang menyadarkan kita. Ini kalau tidak dihentikan bahaya kepada kita dan kepada mereka.
Karena saya selalu berharap Bang Haji dan selalu berdoa, ya Allah semoga Balwi ini diberikan penyadaran. Karena saya khawatir tadi semua. Sampai Abah pernah live kata Abah, demi Allah bahwa mereka itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat. Karena fakta di dunia saja mereka sudah cari syafaat kemana-mana tiap hari. Itu yang saya rasakan Bang Haji tadi semua ya. Dan 2 tahun lebih Abah mempelajari dari aspek sejarah sampai Abah punya teman, ada termasuk juga di Yaman, termasuk di Palestina, di beberapa negara. Sebelum ke sejarah, Iya. sebelum sejarah mohon maaf, punten. Ya. Masalah dawir tadi. Ya. Ini menarik sekali bahwa dawir ini satu ya, efek daripada pengakuan dia sebagai cucu Nabi. Betul. Betul. Ini korbannya luar biasa banyaknya. Nah kita berkewajiban menyelamatkan umat dari pemerasan ini pemerasan. Ada satu orang ngadu kepada saya. Alhamdulillah udah tercerahkan lah. Dulu itu ada dibilang di Jakarta namanya Wan Sehon. Wan Sehon itu Habib katanya. Nah ini dia minta diundang. Jadi ada timnya tuh. Dia Wan Sehon ini ternyata udah jadi komoditi. Masya Allah. Nah karena dia tuh wali Bang Haji gitu kan. Nah, dia bertanya sama saya waktu itu bayar 100 juta Bang Haji. Dari timnya itu Wan Sehon datangnya, ini waliullah, wali kutub dibilang, wali majdub. Kalau datang nih keberkahannya luar biasa. Belum tiket pesawat, belum hotel dan honor khusus wali majdub ini 100 juta. Artinya ini bisa menjadi komoditi kan. Dari mana ini bisa masyhur? Ternyata ini saya perlu jelaskan juga kepada umat ya. Ini Wan Sehon ini pernah datang ke saya juga. Cuman nggak berlaku karomahnya tuh nggak bisa ngedawir saya gitu. Nah ada seorang ustadz namanya nggak usah saya sebut lah ya. Saya jaga kehormatan dia. Dia bilang bahwa itu saya disuruh beli mobil Fortuner sama Wan Sehon, cuman pakai daun. Daun dimasukin ke dalam tas, lalu kita datang ke toko mobil itu, ke showroom. Begitu di sana dibuka jadi duit. Jadi dikenal lah, termasyhur lah. Wan Sehon beli mobil pakai daun. Ini disebarkan dan banyak orang percaya. Nah, saya konfirmasi Ustadz ini di satu tablik akbar, kemudian dia hadir. Ustadznya mengatakan dia disuruh beli pakai daun itu, kan viral di YouTube. Saya bilang, Ustadz, coba Anda katakan yang sebenarnya, bersumpah atas nama Allah. Kalau Anda bohong, dilaknat oleh Allah. Di depan umum, di depan tablik. Coba pernyataan Anda dulu itu benar enggak? Bahwa Habib Sehon beli mobil pakai daun. Benar apa tidak? Enggak benar Bang Haji. Jadi kamu bohong? Iya saya bohong Bang Haji. Nah ini. Jadi ada seperti satu satu lo suruh bohong gini, lo suruh bohong gini ya. Ini ternyata jadi komoditi. Betul. Masya Allah wali majdub. Sementara yang namanya wali itu qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum zayanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum zayanun, enggak punya rasa takut atas masa depan dan tidak punya duka cita atas apa yang terjadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa. Ini kalau nggak ada ciri ini bukan wali gitu. Lalu dikatakan ini karena cintanya kepada Allah luar biasa sampai jadi gila. Sehingga diamnya saja ibadah. Saya katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat keteladanan dari perilaku. Apakah dia lebih gila cintanya daripada Rasulullah? Lebih hebat, lebih dahsyat cinta daripada Rasulullah. Rasulullah nggak gila. Jadi astagfirullahaladzim, inilah buatan-buatan orang dengan tendensi-tendensi tertentu ternyata untuk dijadikan komoditi. Nah ini yang perlu disampaikan kepada umat ya. Ada orang gila pakai sawat doang. Betul. Disembah-sembah wali majdub. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu cara mereka. Mereka loh. Untuk mendawir-dawir umat, membodohi umat, bahkan nanti memusyrikan umat. Betul Bang Haji. Punten Abah, barangkali itu yang tadi Abah katakan sejarah-sejarah. Mungkin Abah tambah lagi masalah pendawiran sedikit lagi tadi semua. Ya karena Abah pernah mencalonkan jadi Bupati Sukabumi Bang Haji. Ya. Justru pada saat itu benar-benar puncaknya dawir ke tempat Abah itu. Setiap hari tadi ada wali majdub, Habib majdub, ada 3 orang yang digotong ke rumah. Nah, kemudian dia menuliskan sesuatu di tempat rumah tim sukses saya itu. Kopi 50 kilo, gula 100 kilo, rokok 5 bal, beras 1 ton. Kalau seandainya ingin menang, ini harus diselesaikan sampai sore. Inilah memang kalau karena kecintaan kita kepada Rasulullah, terkadang kita bodoh, terkadang. Kita udah sebetulnya barangkali kita juga mengerti Bang Haji, tapi sebetulnya tadi karena kita sudah ditutup kecintaan dan mereka sudah merasa dan mereka sudah mengakui bahwa beliau itu duriat Rasul, yang saya pandang biarlah kamu seburuk apapun asal kamu benar sebagai. Tapi belakangan kita baru menyadari tentang kepalsuan mereka itu. Maka inilah yang harus dikembalikan kepada kesadaran. Dan Abah pernah baca dalam satu kitab bahwa yang ditulis oleh Ba'alwi sendiri, bahwa sesungguhnya Ba'alwi itu tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia. Gilanya adalah wali, sadarnya juga wali, kan gitu. Itulah yang menjadikan landasan kepada mereka oleh seseorang Habib yang dia mengatakan bahwa diantaranya adalah Habib yang gila, kaki Habib yang gila lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Karena landasannya kata mereka, Habib ulama itu pada saat dia berbuat dosa hilang keulamaannya. Tetapi tubuh ini ada duriat Rasul, ada darah Rasul. Jadi semaksiat apapun kami, tetap kami itu adalah orang yang akan dimaafkan dan menjadi ahli surga. Maka siapa yang mendukung kami itu ditulis dalam kitabnya. Sudah ada kitab yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang berapa ratus hurufat adalah pembalikan adalah hadis-hadis baginda Nabi. Itu sudah pernah ditulis, pernah disampaikan Kiai Nur Ihya bahwa dengan mencintai mereka tadi semua, siapapun kalian, dosa apapun kalian, maka akan terampuni. Inilah yang akhirnya sampai hari ini banyak muhibin itu masih percaya kepada mereka, karena mereka selalu saya pernah bertemu dengan seorang kiai dan dia masih muhibin, tapi dia adalah sahabat saya. Saya bilang, kenapa kiai antum masih percaya dengan mereka? Dia bilang, bah saya ibadah nggak bisa, ilmu nggak seberapa, amal nggak seberapa, harapan saya adalah hanya satu, bahwa sesungguhnya saya itu bisa selamat mendapatkan sahabat Rasulullah lewat cucunya. Ini kan sebetulnya kalau dibawa betul kata Bang Haji tadi dari segi tauhid sudah syirik yang luar biasa Bang Haji. Nah, adapun dari segi aspek sejarah, karena setelah Abah mempelajari dan karena Abah juga adalah korban daripada mereka, ya baik itu adalah di Mesir, baik itu di Palestina, ya, dan kenapa mereka itu adalah ada di Indonesia itu sejak kapan? Bagi orang-orang, maka kata Abah, dari segi filologi sudah batal, dari segi genetika sudah batal, dari segi sejarah pun batal Bang Haji. Karena tahun 1830 adalah terjadi perang di Panegoro yang luar biasa dahsyat, sampai tercatat di di sebuah buku yang ditulis oleh Senok Horgronje, Van der Plas dan Huub de Jong, menuliskan tentang bagaimana dahsyatnya perang di Penogoro,
Sampai mereka itu dibilang ditinggalkan kami oleh ulama. Tak ada lagi ulama Nusantara yang percaya dengan Belanda. Inilah yang menyebabkan asbabun nujul, asbabul hurud. Belanda itu adalah membawa imigran Yaman. Itu sebetulnya dikisahkan bagi sahabat-sahabat barangkali adalah pencinta bisikan Roma adalah silakan nanti dicari di buku tentang tulisan Huub de Jong atau buku di Van der Vlas. Siapa Baalwi ini sebenarnya? Sebetulnya nggak usah dibahas dari ilmu filologi karena tidak mungkin akan ketemu. Nggak usah dibahas dari ilmu antropologi apalagi arkeologi karena tidak ada bukti-bukti sejarah. Dari segi ilmu sejarah pun sebetulnya mereka sudah batal sebetulnya. Setelah perang di Penogoro 1825-1830, Belanda kesulitan karena Sayyid dan Syarif yang saat itu adalah hijrah dari Hijaz karena Arab Saudi waktu itu sudah mulai bergejolak di mana akan berdirinya kerajaan Saudi saat itu, dan mereka berubah menjadi negara Wahabi, Sayyid dan Syarif yang asli itu kan eksodus ke Indonesia, ditampung oleh, dalam buku sejarah kita ditulis ditampung oleh Hamengkubuwono yang kedua, kakeknya daripada Pangeran Diponegoro. Itulah merupakan awal sebetulnya terjadinya perang Diponegoro karena Sayyid dan Syarif itu bersama dengan Pangeran Diponegoro yang merupakan, nah kalau dilihat dari segi nasab sebetulnya Pangeran Diponegoro lebih Habib daripada mereka tadi semua. Mereka berjuang dalam perang itu, ya, akhirnya Belanda mengalami kekalahan, bahkan disebutkan 20 juta gulden. Bahkan dikisahkan adalah melebihi hasil penjajahan mereka di Nusantara selama 100 tahun. Habis dengan perang di Diponegoro itu tadi semua. Disitulah sebetulnya adalah Belanda kesulitan mencari Sayyid dan Syarif yang ada karena sudah menyebar Bang Haji. Ada yang lari ke Jawa Barat, dia bergerak dipanggil Aang, ada yang dipanggil Aceng, ada dipanggil Ajengan, lari ke Banten disebut dengan Tubagus. Ya tadi, akhirnya banyak di Nusantara ini sebetulnya adalah duriah-duriah Rasulullah yang sebetulnya tidak terverifikasi sesungguhnya. Karena memang Sayyid dan Syarif yang asli itu tidak akan ada yang mengaku. Tidak ada yang akan mengaku tadi semua. Karena selain mereka juga malu, ya, yang kedua mereka juga menyadari harus menjaga marwah nama besar yang dibawanya, bukan sebaliknya dijadikan modal untuk keuntungan hawa nafsunya. Nah inilah 1886, itulah setelah, dan itu pun dalam sebuah kisah, silakan Bang Haji nanti verifikasi, dalam buku sejarah disebutkan ada seorang Habib, ya, bermaga Alatos. Itulah setelah 1830 itu Belanda kalah, seorang Pangeran Diponegoro atas inisiasi seorang Habib yang bermarga Alatos itu, kemudian mereka mengundang Pangeran Diponegoro, akhirnya ditangkaplah Pangeran Diponegoro tadi semua. Nah itulah ditipu Pangeran Diponegoro itu sebetulnya. Makanya kalau kita lihat perjanjian Rumroyen, Meja Bundar, kan, Linggar Jati, sesungguhnya kan banyak tokoh kita yang ditangkap oleh Belanda kan dengan judul perjanjian tadi semua. Demikian Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa alasannya itu? Setelah Abah pelajari, mereka itu adalah menarik orang-orang Yaman, dan dalam bukunya Huub de Jong, Abah melihat bahwa sebetulnya yang disebut dengan saat itu adalah Sayyid itu ada 700 Bang Haji. Tapi selebihnya ada 15.000 yang dibawa oleh siapa? Oleh Senokor-Gronyo. Ya, yang asli Habibnya 700. Itu pun Habib yang disebut keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kalau Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajirnya itu juga palsu, berarti 700 yang mengaku Habib zamannya Senokor-Gronyo pun sebetulnya udah palsu sebenarnya, kan gitu tadi semua. Mereka datang, maka datanglah ke Indonesia. Disinilah sebetulnya mulai awal bahwa Habib-Habib ini adalah sebetulnya digunakan oleh Belanda adalah untuk menarik kembali minat masyarakat Indonesia, karena ulama-ulama kita sudah nggak percaya. Sementara Sayyid dan Syarif yang waktu bersama Pangeran Diponegoro berperang itu sudah menyebar, menghilang di masyarakat, karena mereka sudah tahu message-nya itu mereka menjadikan target dari pembunuhan tadi semua. Ini sebetulnya dari awal, sebetulnya intinya adalah ada satu kelompok yang memang sudah punya tekad dari awal adalah ingin membersihkan daripada duriat-duriat Rasulullah, termasuk dan runtuhnya Turki Ottoman, kan. Disitulah sesungguhnya Turki Ottoman turun, maka disitulah Arab Saudi adalah naik ke atas, dibantu oleh siapa? Inggris, kan.
Nah, itulah persoalan yang dimulai. Nah, sementara masyarakat Indonesia dikira mereka yang datang dari Yaman itu sama. Satu, bahasa Arab. Kedua, tampangnya mirip kayak Sayyid dan Syarif yang sebelumnya. Maka disinilah mulai persoalan, muncullah tokoh yang mungkin kita sudah kenal dengan Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya ini adalah sesungguhnya digunakan oleh Senokorgronya adalah tadi untuk mengkelabui masyarakat. Maka kenapa terjadi geger Banten, geger Cilegon? Karena mereka masyarakat kiai-kiai itu 800 orang mati, meninggal saat itu. Karena masih percaya bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah Sayyid dan Syarif yang dulu berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Maka mereka keluar. Termasuk, maaf, Abah pernah diskusi dengan keluarganya Kiai Nur Ali Bekasi. Karena beliau pun adalah termasuk dulu ada geger Bekasi dipimpin oleh Kiai Nur Ali tadi semua. Ternyata mereka pun adalah berkumpul karena percaya dengan Habib Utsman bin Yahya tadi semua. Dan inilah sebetulnya yang harusnya dipahami oleh masyarakat Nusantara. Dan juga kalau Abah selalu memohon kepada Menteri Agama, kepada MUI, kepada PBNU adalah tolong dipahami tentang sejarah ini. Karena ini adalah transparan, bukunya ada, buku Hubdojongnya ada, buku Panderplasnya ada, buku Senokorgronya ada. Silahkan dicari di perpustakaan nasional dan dijual beli dengan bebas. Tapi yang Abah ingin dari mereka itu sadari siapa tokoh Utsman bin Yahya ini. Ya, karena tokoh Utsman bin Yahya inilah yang menjadikan terjadinya geger Cilegon, geger Banten, sampai Utsman bin Yahya mendapatkan penghargaan patung yang berlambang apa namanya itu? Singa dari Ratu Belanda saat itu. Karena itulah beliau diangkat menjadi Mufti Batavia yang pertama. Nah, dan tujuannya kalau kita lihat yang mengisahkan ini bukan dari orang kita, yang mengisahkan ini orang Belanda sendiri yang bernama Hubdejong dan Panderplas. Bahwa tujuan daripada mereka itu adalah sebenarnya adalah kembali supaya masyarakat Indonesia percaya kembali dengan Belanda, kemudian ulama-ulama Nusantara percaya lagi dengan Belanda. Maka tapi tanpa disadari oleh mereka, Habib Utsman bin Yahya itu menulis buku adalah Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah, kalau tidak salah bukunya. Sekarang masih dijual bebas. Silakan di Aji, itu di halaman 22 sampai 24, itu ditulis dalam bahasa tulisan Arab tetapi sebetulnya bahasa Melayu. Bisa dibaca di situ. Di halaman 22 dan sampai 24 itu Habib Utsman menjelaskan tentang sesungguhnya Pangeran Diponegoro itu adalah penjahat. Bahwa sesungguhnya pejuang-pejuang Nusantara adalah merupakan mereka adalah orang-orang yang berjuang atas nama nafsu setan. Mereka itu gurur. Dan inilah yang akhirnya yang tidak diterima oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, diantaranya adalah Kiai Hasbalah saat itu adalah yang Habib Utsman bin Yahya meminta kepada Kiai Hasbalah untuk menjadi Mufti Batavia di Surabaya, tapi ditolak oleh beliau. Sementara di sisi Habib Utsman bin Yahya menganggap bahwa dia itu legal karena beliau adalah karena saat itu katanya Indonesia belum ada. Yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda. Tapi tetap tidak bisa karena kita ini adalah Nusantara. Maka perjuangan Pangeran Diponegoro, Pangeran Tengku Umar, Tengku Cekditiro, Cut Nyahdin, Panglima Polim, termasuk juga adalah mereka disebutkan adalah perjuangannya adalah gurur, dituliskan di dalam buku itu, Bang Haji. Sehingga disitulah Belanda seolah-olah punya otoritas untuk menghabisi mereka-mereka itu yang berjuang atas nama Perang Padri, atas nama Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Dan sekarang maaf ya, yang sekarang di Jakarta Habib Ali Kuitang, sekarang kan sudah ada faktanya bahwa beliau di dalam fotonya ada 2 lencana penghargaan dari Belanda. Itu sudah tersebar sekarang. Bahkan sebenarnya sedemikian luar biasa adalah perseteruan persekongkolan Belanda dan mereka itu adalah. Maka sebetulnya Bang Haji tahun 1720 itu pernah diungkapkan oleh Sunan Giri. Sunan Giri pernah menyampaikan hati-hati ada kong kali kong antara neofeudalisme dengan kolonial Belanda. Ini sudah pernah disampaikan, bahkan dulu saya pernah lihat disampaikan oleh Gus Fuad Pleret tentang masalah ini. Dan beliau bilang bahwa hati-hati ada neofeudalisme. Nah, sementara kita sudah paham bahwa setelah Belanda itu membawa orang-orang Balwi ini dari Yaman, dan ternyata
dari 700 yang bermarga seolah-olah syahid walaupun ini palsu, di plus 15.000 tahun 1920, kemudian naik 30.000 1940, bahkan di sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan, Ba'alwi ini di Nusantara sudah 50.000. Dan semuanya dalam buku itu mengatakan mereka meminta disyahidkan kepada Senokorgronya tadi semua. Jadi kita bisa dibayangkan kan tadi semua. Bahkan maaf Bang Haji, di buku itu dikisahkan bagaimana antara Senokorgronya sendiri sebetulnya pernah menyatakan menyesal membawa orang Ba'alwi ini. Karena mereka itu kasar, mereka itu rentenir. Itu di bukunya Bang Haji. Kalau Bang Haji ada nanti bukunya Abah bisa berikan. Ada di bukunya, di state itu semua. Dan disitulah mereka jadikan alasan kenapa Senokorgronya itu mengundang adalah seorang tokoh dari Sudan yang bernama Syekh Ahmad Sukarti. Yang akhirnya Syekh Ahmad Sukarti itulah yang mendirikan Al-Irsyad tadi semua. Itu dari segi sejarah tadi semua. Maka sampai hari ini 1928 sebetulnya Robitoh Alawiyah itu berdiri, yang meresmikan, yang mensahkan adalah Gubernur Jenderal Belanda. Bagaimana Robitoh Alawiyah kemudian menjadi nakobah, menjadikan sebuah yang menentukan nasab duriat Nabi, sementara Robitoh Alawiyah itu didirikan tahun 1928 oleh Belanda, disahkan oleh Belanda, ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Belanda. Nah inilah yang barangkali Bang Haji secara sejarah yang harusnya adalah bangsa Nusantara adalah memahami tentang ini semua. Dan kalau seandainya mereka sekarang yang selalu mengagulkan, tanpa kami Habib tidak akan ada kemerdekaan bagi Indonesia. Tapi kalau kita lihat di makam-makam pahlawan di Kalibata lah, mau di Jawa Tengah lah, di makam pahlawan di Surabaya, nggak ada satupun mungkin Al-Idrus, Al-Haddad, Al-apa, nggak ada Bang Haji. Jadi semua. Iya, nggak ada. Kalau memang mereka pejuang harusnya di Kalibata ada Al-Haddad, Al-Idrus, atau apapun siapapun namanya. Dan sekarang kalau menurut Abah bukan hanya mereka satu nasab saja yang dirusak oleh mereka, apalagi membawa nama junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kebetulan Abah ini ada teman Bang Haji, dia itu seorang pendeta, ya, dan dia mengatakan adalah bahwa pernah menghina saya, ya, seorang pendeta itu, walaupun bercanda teman itu. Saya nggak aneh katanya dengan orang Islam, gitu. Lihat saja katanya turunannya itu. Saya nggak percaya dengan Muhammad, kata dia, karena saya melihat bagaimana tuh lihat mereka-mereka yang mengaku katanya duriat itu tadi semua. Itu kan sudah menyedihkan kepada kita, menyakitkan kepada kita, merusak nama Rasulullah. Bahkan maaf kalau Bang Haji lihat dari statistik ya Bang Haji, lihat berapa Islam tahun 78 sampai 80 sampai 90, berapa persen Islam. Sekarang kenapa Islam kita ini sampai turun ke bawah? Abah punya pengalaman Bang Haji, pernah pergi ke Singapura. Dulu Abah berjenggot karena selalu ngikutin Bang Haji. Karena sekarang Bang Haji dipotong, saya bilang Abah pun dipotong. Tadi semua. Itu saya tuh pernah itu masuk ke jalur merah. Dan ditanya Bang Haji, "Are you EVI? Apakah kamu EPI?" "Oh no," saya bilang, "I am NU." Gitu kan tadi. Akhirnya dia cerita gitu kan tadi semua, setelah saya masuk dibuka baju saya semua. "Kamu EPI ya?" Gitu kan tadi. Dia bilang, akhirnya ngobrol Bang Haji. Akhirnya mereka bilang, "Sekarang saya mengerti," katanya, "what is the meaning of Allahu Akbar. I know what is the meaning," katanya, takbir, kata dia bilang. Saya bilang, "What is the meaning of Allahu Akbar?" Dia bilang, "dorong pagar, lempar mobil. Allahu Akbar." Dan itulah betapa Islam Nusantara dipraming menjadikan Islam yang kotor, Islam yang keras, Islam yang teroris. Maaf, ini adalah akibat dari segelintir orang-orang Ba'alwi yang sesungguhnya yang mengaku duriat Rasul, tapi mereka secara pribadi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bang Haji barangkali. Baik, Masya Allah. Iya, Jadi iya. pemirsa, memang sejarah ini mereka unggul dalam memutarbalikan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri di manapun Anda berada ya, setelah menonton video ini semoga kita sadar ya. Banyak orang-orang atau oknum-oknum yang sengaja menjual kebesaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi, nama besar baginda Nabi hanya untuk sebuah materi ya. Dari orang-orang mungkin ada oknum-oknum yang sengaja banyak yang sekarang menjual agama, menjual
identitas ya. Jadi semoga kita semakin sadar ya setelah menonton video ini. Jangan sampai kita ya terpedaya dengan oknum-oknum ya, dalam tanda kutip, yang suka menggunakan agama, menggunakan nama besar baginda Nabi besar Muhammad SAW hanya untuk mencari materi, mencari keuntungan duniawi semata. Karena baginda sendiri itu adalah orang yang beliau ini sama sekali tidak menumpuk harta, tidak menginginkan harta. Beliaulah satu-satunya nabi termiskin di dunia. Semoga kita paham setelah menonton video ini, dan apabila video ini berkenan di hati Anda, silakan di like, di komen, dan di share kepada orang-orang terdekat Anda, biar mereka juga sadar semua. Dan di akhir video izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ojo lali, mojo sholawat.